sama kayak pandemi. Ini ada variannya. Faktor 1, varian Delta, varian Omikron terakhir ya. Nah, kayaknya minyak goreng juga gitu. Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Selamat sore Family ya. Kita hadir kembali ini di program spesial kita, pastinya Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Dan untuk hari ini Family ya, hari Kamis 10 Maret 2022 bersama BPKN RI, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Tepuk tangan dong. Biar seru ya sore hari ini. Dan Family, dua narasumber sudah hadir pada kesempatan sore hari ini. Kita kenalan dulu ya Bapak Ibu ya. Boleh dari Bapaknya dulu, silahkan memperkenalkan diri kepada Family. Ya, selamat sore Family. Kami dari BPKN RI dan saya adalah Johan Effendi, anggota Komisioner BPKN dari Komisi Komunikasi dan Edukasi. Nah, itu ada Bapak Johan ya, Family ya. Satu lagi nih, boleh yang paling cantik. Iya, selamat sore family ya, Family, ya, family. Saya Renti Maharaini, saya anggota Komisi Komunikasi dan Edukasi Badan Perlindungan Konsumen Nasional. Oke, dengan Ibu Renti ya. Iya. Nah, Ibu, kita akan ngobrol-ngobrol nih sampai jam 5 sore nanti mengenai tema kita hari ini sangat menarik sekali ya. Yaitu menjelang bulan suci Ramadan, harga bahan pokok melonjak naik dan bagaimana perlindungan dengan konsumen ya. Jadi ini melindungi konsumen nih menjelang Ramadan gitu kan ya. Tapi sebelum ke tema, kita mau tahu dulu nih mengenai instansi BPKN RI. Nah, ini tugas utamanya sebetulnya apa sih? Kan kita kayaknya baru dengar mungkin ya untuk beberapa orang ya. Boleh dijelaskan dulu mengenai BPKN RI? Oh, boleh. Bapak Johan atau Ibu Renti? Oh ya, baik. Ya, Oke. saya. Ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional ini sebenarnya merupakan badan yang memang diamanatkan oleh Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita, bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Perlindungan Konsumen nomor 8 tahun 99 mengamanatkan ada 3 kelembagaan perlindungan konsumen. Salah satunya adalah BPKN, yang mana BPKN itu memang diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk memberikan saran dan rekomendasi kepada pemerintah. Di samping itu juga BPKN bisa melakukan penelitian dan pengkajian terhadap peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia yang terkait mengenai perlindungan konsumen. Di samping juga pengkajian ya terhadap barang-barang yang beredar di masyarakat. Kami juga melakukan penyebaran informasi terkait isu-isu perlindungan konsumen, melakukan edukasi. Kami juga menerima pengaduan ya, keluhan ataupun pengaduan dari konsumen, dan kami juga bisa melakukan survei yang seperti tadi pagi kami sudah lakukan di daerah Purwakarta di pasar tradisional dan pasar retail. Mungkin kurang lebih seperti itu. Jadi sekarang sebagai konsumen nih, terutama kita pasti sebagai masyarakat ya, pasti akan selalu menjadi konsumen ya Bu. Udah Pak, pasti, ya. iya. Setiap hari pasti. Iya. Nah, sekarang nggak usah khawatir karena ada perlindungannya. Betul. Ya, ada lembaga instansinya. Iya, ada payung payungnya. hukumnya, ada lembaganya. Apalagi sekarang masyarakat Indonesia, aduh belanjanya luar biasa sekali ya. Di rumah aja udah bisa belanja, main handphone ya Bu ya. Iya, dengan belanja online ya. Nah, itu dia. Dan kadang kalau misalkan belanja online itu ya itu tadi tidak sesuai dengan harapan biasanya. Tapi ketika komplain, nah komplainnya ini malah tidak diterima oleh perusahaan atau mungkin oleh penjual gitu. Nah, ini sekarang ada payungnya ya Bu ya. Udah ada ya. Berarti sekarang kita bisa cerita istilahnya ya, bisa curhat gitu ya ke BPKN RI Iya, ya. bisa. Bisa. Nah, kalau misalkan kita nih pengen tahu sebagai konsumen hak-haknya itu apa aja Bu? Sebagai konsumen Baik, pengen tahu dong. Ya, betul sekali ya Mbak Cetar. Mbak Cetar ya, bahwa
kita sebagai konsumen itu kita memang diberikan hak, tetapi kita juga punya kewajiban yang diberikan undang-undang. Jadi jangan kita hanya menuntut hak, tapi kita melupakan kewajiban kita. Oh oke gitu. tuh, dengerin family ya. Iya. Selain kita menuntut hak, kita juga punya kewajiban. Betul. Jadi ya. hak kita sebagai konsumen adalah bahwa pertama kita berhak mendapatkan informasi atas suatu barang dan atau jasa yang nantinya kita manfaatkan. Ya, kemudian kita juga punya hak untuk didengar keluhan, ya keluhan pendapat kita, ya terus kemudian kita juga punya hak untuk mendapatkan pelayanan yang baik, ya yang patut, ya tidak diskriminasi. Kemudian kita juga berhak untuk mendapatkan pembinaan dan advokasi. Termasuk juga nanti kita berhak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa secara patut. Dan terakhir, kita punya hak untuk mendapatkan kompensasi ganti rugi jika memang terbukti kita dirugikan oleh pelaku usaha tersebut. Nah, tadi dari hak konsumen itu sebenarnya itulah apa yang menjadi kewajiban bagi pelaku usaha. Artinya ini hak kita, itulah yang dipenuhi oleh pelaku usaha. Nah, tapi juga konsumen juga harus sadar bahwa konsumen juga punya kewajiban yang memang sudah ditentukan undang-undang. Apa itu kewajibannya? Pengen tahu dong, Bu. Iya. Kalau tadi kan kita kayak mengesampingkan pelaku usahanya nih. Kita ternyata sebagai konsumen bisa juga ya. Ya, ada kewajiban yang harus kita lakukan. Betul. Apa Jadi, aja tuh? kewajibannya ya itu pertama kita harus mencari tahu informasi itu secara benar ya. Jadi artinya misalnya tadi seperti belanja online, ya artinya masyarakat sebagai konsumen juga harus punya pengetahuan sedikit nih bahwa kalau saya belanja online apa hal-hal yang perlu saya cari tahu gitu loh, marketplace-nya apakah benar-benar bisa kita percaya. Kemudian kita lihat informasi produk karena kan online dengan offline itu sangat beda ya. Kalau jadi offline kita bisa lihat bisa pegang betul. Tapi kalau misalnya secara online itu kan kita benar-benar harus teliti ya bahwa betul nggak nih bahannya apa, ya ininya gimana, karena foto sama foto itu kan juga mempengaruhi warna ya. Jadi itu juga harus kita perhatikan. Itu yang maksud dengan mencari informasi yang yang banyak lah sebelum kita menentukan bahwa kita mau nih manfaatkan barang dan jasa ini. Kemudian yang kedua adalah kita membaca, membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan. Nah, seperti itu. Contohnya kalau kita belanja online biasanya suka ada deskripsinya, jadi dibaca tuh. Ya, jadi harus dibaca. Jadi biasanya kan sebelum kita mengatakan, oke, saya setuju nih, kira-kira apa sih yang perlu kita perhatikan di sini? Atau misalnya secara sederhana, kalau kita belanja secara konvensional ya setidaknya kita datang ke toko, kita perhatikan kalau untuk suatu barang kemasan bagaimana bentuk kemasannya, ya terus kemudian ingredients-nya apa, setidaknya kita perhatikan tanggal kadaluarsanya, apakah ini terregistrasi atau tidak. Nah, itu kewajiban kita gitu loh. Jadi benar-benar kita juga harus membaca dan mengikuti petunjuk penggunaan di sini. Tentunya juga kita membayar sesuai dengan kesepakatan kita di awal. Nah, yang pernah terjadi dalam online itu bahwa marah-marah nih konsumen kepada si kurir dan biasanya kasih bintang 1. Jadi polemik jadi kan artinya di sini juga harus disadari oleh konsumen bahwa kalau memang kita sistemnya COD ya di sini artinya bayar di tempat ya kita bayar, tapi kita minta si kurir itu tunggu dulu ya, saya buka barangnya. Nah, ini kita lihat ya unboxingnya, kita bisa video supaya nanti ini bisa menjadi bukti kepada pelaku usaha, ini barang saya tuh minta hijau dikirim merah. Ya size M dikirim S ya. Jadi ini yang juga perlu diperhatikan oleh konsumen. Artinya membayar sesuai dengan kesepakatan di awal dan mengikuti prosedur ya. Kalau nanti misalnya ada masalah dan perlu penyelesaian sampai proses litigasi ya, kita mengikuti sesuai dengan prosedur yang sudah
ditentukan. Betul Itulah sekali. kewajibannya. Nah, kalau misalkan kita sudah mengikuti prosedurnya kan enak ya Bu ya, Iya. ada bukti-buktinya kalau memang itu tidak sesuai dengan harapan kita, Betul. barangnya, produknya ya. Betul. Makanya itu tadi, pertama mungkin kita harus cari informasi terlebih dahulu ya, kewajiban-kewajibannya ya. Iya, Mbak. Cari tahu informasi, deskripsinya harus lebih jelas barangnya seperti Betul. apa. Terus mungkin ulasan kalau belanja online ya. Iya, benar. Jadi benar-benar kita lihat gitu loh. Termasuk juga kalau misalnya kita mau booking tiket tiket hotel Betul. ya, atau tiket traveling lah. Di sini paling tidak kita harus lihat lah ya. Memang cukup panjang ya itu persyaratan terms and conditionnya, tetapi kita lihat kira-kira yang penting aja kita perhatikan supaya kita bisa tahu, oh nih ternyata kalau misalnya terjadi ini saya bisa begini misalnya. Tentu juga kalau yang online yang utama adalah bahwa kita harus memastikan dulu nih, misalnya tempat marketplace-nya ada nggak kolom aduan, ada nggak nanti kalau terkait mengenai refund barang. Ya ini juga kita pastikan supaya kita tenang untuk melakukan transaksi tersebut. Betul, Gitu sih. apalagi kalau misalkan jumlahnya itu luar biasa besar ya Bu ya. Iya. Nah itu betul-betul harus teliti sebelum membeli ya. Nah, iya. Itu penting banget ya Ibu Bapak. Nah sekarang juga ini lagi banyak diperbincangkan Bu di seluruh pelosok Indonesia ya, mengenai kelangkaan minyak goreng ya. Ini kayaknya udah menjadi polemik yang luar biasa ya Bu ya. Minyak goreng langka di mana-mana, Iya. sampai harganya tetap mahal gitu kan kalau kita beli di warung ataupun di tempat lain. Nah, ini mengenai minyak goreng yang langka di berbagai wilayah terutama di Purwakarta, gimana nih tanggapannya dari Bapak Ibu semua nih? Boleh Bapak? Iya. Silakan. Iya, ini isu minyak goreng Nah. cukup serius kita lihat terjadi di mana-mana. Nah, tadi kami kebetulan ke pasar Purwakarta, dan di pasar Purwakarta khususnya tadi pasar Bo. Oh, Pasar Bo ya. Pasar Rebo. Pasar tradisional ya. Nah, juga terjadi kelangkaan ini. Tetapi pembeli atau konsumen Indonesia yang ada di Purwakarta, kita himbau untuk tetap tenang, dalam artian jangan ada istilah panic buying ya. Nah, itu sih Bu. Nah. Kalau ibu-ibu biasanya udah panic buying duluan malah. Ya, Soalnya kan minyak itu adalah salah satu yang penting banget harus ada di dapur, Pak. iya. Nah, artinya ini ada masalah kalau kita lihat dari beberapa waktu yang lalu, ini kan sudah 3-4 bulan ini ya. Betul. Nah, ini minyak goreng ini bukan tidak ada, nah, tapi sulit didapatkan. Nah, sulit didapatkan ini banyak faktor yang menyebabkan. Nah, sehingga tadi kami menghimbau terutama ibu-ibu rumah tangga, nggak usah panik menghadapi kelangkaan ini. Pasti ada, dan pemerintah juga hari per hari selalu cari jalan keluar atas permasalahan ini. Walaupun kita lihat memang saya bilang sama kayak pandemi, ini ada variannya. Faktor 1, varian 1, varian Delta, varian Omikron terakhir ya. Nah, kayaknya minyak goreng juga gitu. Nah, kalau kita ngikuti berita-berita yang beredar, Iya. penyebab kelangkaan ini juga macam-macam. Oke. Nah, ada yang karena diversifikasi produk CPO yang menjadi bahan baku minyak goreng, tadi digunakan untuk bahan lain. Nah, kemudian ada juga mungkin semacam trik-trik yang tidak sehat yang dilakukan oleh jalur distribusi, terutama mungkin quote and quote pedagang-pedagang nakal ya. Nah, itu betul penimbunan ya. Penimbunan ya salah satunya. Dan terakhir kita dengar juga ada kebocoran. Kebocoran itu yang seharusnya digunakan untuk memenuhi pasar dalam negeri, itu lantas pelaku usaha yang tidak sportif itu melihat harga tinggi di pasar luar, dia lantas melakukan ekspor. Nah, itu kemarin ada tuh beritanya, Pak ya. Dia malah mengekspor ya. Ya, mengekspor. Padahal di dalam negeri sendiri butuh banget ya. Iya. Heeh. Nah,
Jadi kembali ke konsumen, artinya secara pasti ini tetap ada. Jadi tidak perlu membeli seharusnya kebutuhan minyak goreng untuk per orang per jiwa itu sekitar 0,7 kg sampai 1 kg per bulan. Nah, kira-kira aja kita ada berapa keluarga, berapa jiwa di dalam keluarga itu. Nah, kebutuhannya bisa kita prediksi. Karena ini bukan ketiadaan. Nah, beda ya. Oke. Nah, bukan ketiadaan. Nah, ini kelangkaan yang disebabkan oleh Faktor tiga hal tadi. tadi yang saya sebutkan. Sehingga ini pasti akan berangsur pulih. Oke. Berangsur pulih. Walaupun mungkin tingkat penggunaannya atau kebutuhan di menjelang Lebaran, Betul. puasa mungkin meningkat, ini sudah diantisipasi. Nah, yang penting ditanamkan supaya tidak terjadi panic buying tadi. Nah, itu dia. Jangan sampai ada anggapan minyak goreng akan hilang dari bumi. Ya, itu nggak akan. Nggak mungkin ya Pak Nggak kalau mungkin. itu ya. Nggak mungkin itu. Jadi mungkin yang saat ini menjadi PR lebih dari pemerintah, bagaimana menurunkan atau menormalkan kembali harga. Nah, yang itu yang tadinya ditunggu-tunggu Pak. Berapa, sekitar 14 sampai 28.000 untuk 2 liter. Iya. untuk 2 liter ya, Iya. 14. Nah, itu mungkin yang akan dilakukan oleh pemerintah. Kita menghimbau ke konsumen itu supaya jangan panik dulu. Kemudian ke pelaku usaha. Nah, ini ke nih. pelaku usaha. Barangkali ada yang sedang mendengarkan dan Iya. juga sedang menonton Coba- obrolan kita hari ini, Iya. Pak ya. Benar. Cobalah kembali ke hati nurani. Nah, tuh. Berempati kepada masyarakat kecil Betul. yang kebetulan dia menggantungkan hidupnya dengan minyak goreng. Misalnya ya udah jual gorengan aja sekarang. Iya, kan penjual udah. gorengan, warung nasi ya, Pak. Bagaimana kalau itu saudara kita? Bagaimana itu kalau sahabat kita? Dan yang lain lagi, saya pikir ini tidak bisa sesuatu kejahatan itu nggak akan pernah berlangsung abadi lama ya. Nah. Pasti itu akan ketemu. Nah, ingat, kita punya tanggung jawab anak istri dan mungkin keluarga yang lebih besar. Nah, kalau ini ketahuan, sanksinya berat, pidana, mungkin hukum badannya. Nah, yang begitu-begitu harus diingat oleh pelaku usaha bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman yang nakal tadi itu tidak akan bertahan lama. Betul. Nah, itu kira-kira. Jadi himbauannya dua pihak, konsumen, marilah kita sikapi ini dengan bijaksana dalam artian ya normal saja. Kalau konsumsi kita misalnya ambillah 1 kilo per orang per bulan. Kalau kita 3 orang ya 3 kilo. Berarti ya udah. Paling-paling kita kasihlah jadi 4 kilo. Jangan sampai menimbun sampai setengah dapur itu penuh minyak goreng. Wah, Nah, itu ya. sampai-sampai Pak karena sekarang satu orang harus beli satu, semua keluar disuruh ke supermarket ya, biar bisa ini. kebagian semuanya. Tuh kemarin Cetar kayak gitu Pak, ke supermarket nggak kebagian. Gimana perasaan itu orang satu mobil beli semua? Ini nih Bu yang jadi Ya, masalah betul, juga. Aduh, jadi buat our family tolonglah ya sebagai pelaku usaha terutama ya Pak ya. Hati nuraninya dibuka lah ya. Iya. Karena kita sama-sama ini bangkit kan di masa pandemi seperti ini. Dan untuk konsumen juga nggak usah panik ya Pak ya. Mungkin kita belajar dari kelangkaan masker pada waktu masa Iya. pandemi dulu ya Betul. Pak ya. Masker langka dan juga mahal, tapi pada akhirnya sekarang normal lagi ya. Normal, iya. Dan kita harus belajar dari masker itu family ya. Mudah-mudahan nanti minyak goreng juga setelah Ramadan atau menjelang Ramadan beberapa saat lagi nih bisa normal kembali ya. Tapi Bu, sekarang bukan hanya minyak goreng aja yang harganya lumayan tinggi ya. Sekarang sembako lain juga mahal-mahal banget Bu. Kemarin cabai rawit aja udah tahu banget ya. 88.000 Iya sih, per kilo. per kilo. Iya, biasanya Cetar kalau beli 20.000 aja per kilo. Sekarang rawit merah udah mahal banget. Gimana nih Bu tanggapannya mengenai harga sembako yang luar biasa naik menjelang Ramadan? Iya. Nah, masalah sembako atau masalah bahan pokok ya sembako yang menjelang Lebaran
itu memang trennya begitu. Betul. Nah, kebutuhan biasanya meningkat naik. Nah, tapi lagi-lagi kenaikan itu tentu ada batasannya ya. Nah, lagi-lagi ini peran teman-teman pelaku usaha yang kita imbau. Nah, jangan menciptakan suasana yang tidak bersahabat dengan suasana ini. Artinya coba kita berpikir berusaha itu dalam jangka panjang. Ya, artinya mungkin kalau melakukan sesuatu kejahatan itu tidak terkena langsung pada kita diri sendiri saat itu kita punya anak istri, saudara apa segala macam. Jangan-jangan larinya ke situ. Jadi tetap kita himbau dari sisi menggugah jiwa artinya ya. Jadi kalau kita berpikir secara secara mendalam gitu, bahwa apa yang dilakukan itu adalah sesuatu yang tidak sehat dan pada akhirnya pasti kita akan terkena juga. Nah, kepada konsumen juga begitu. Nah, mungkin kita perlu ingat bahwa arti hakiki dari ibadah puasa Ramadan sampai Lebaran nanti itu sebenarnya itu melatih diri untuk bisa bersabar. Betul. Nah, sehingga euforia mungkin ya terhadap penggunaan yang terlalu berlebihan ya. Apalagi menjelang puasa tuh biasanya menjelang hari pertama puasa, segala macam dibeli, masak apa aja ya. Nah, itu ya. Kalau kita lihat misalnya siang mau buka itu kayaknya apa yang ada di pasar kayaknya mau dibeli semua. Nah, Bapak gitu juga nggak, Pak? Biasanya karena dasar pengalaman gitu. Makanya bisa berbicara seperti itu ya, Pak ya. Tapi ingat bahwa toh itu akan menjadi sesuatu yang mubazir. Itu dia. Jadi konsumen harus realistis melihat kebutuhan. Jadi utamakan kebutuhan-kebutuhan itu, apalagi Lebaran nanti, bukan atas dasar keinginan. Apalagi gengsi mungkin ya. Apalagi gengsi. Sekarang kan apa-apa diupload, Pak. Apalagi gengsi ya. Apalagi kalau lihat kiri kanan tetangga udah beli ini. Panas ya. Jadi realitanya itu membeli itu atas dasar tadi kebutuhan bukan keinginan. Tuh, ingat ya family ya, beli karena butuh bukan karena ingin. Nah, kalau itu nggak ada ujungnya kalau keinginan. Wah, ya. Uang bisa habis ya, Pak ya. Iya. Jadi itu himbauan kita ke konsumen. Mudah-mudahan teman-teman pelaku usaha juga bisa bisa mendengar bahwa BPKN sebenarnya di samping lembaga yang menangkap aspirasi dari konsumen. Betul. Ya seperti saat ini kan sebenarnya kami sedang menyampaikan aspirasi konsumen. Nah, kami juga menangkap isu-isu perbaikan ke depan yang nanti akan dibuat dalam bentuk rekomendasi kepada pihak yang punya kewenangan untuk menentukan itu. Misalnya, contohnya, masalah kelangkaan minyak goreng. Nah, kalau memang ada teman-teman pelaku usaha yang tidak sportif, nah ini kita menghimbau supaya aparat penegak hukum secepatnya menindaklanjuti. Nah, rekomendasi BPKN begitu kalau temuannya kelangkaan disebabkan oleh katakanlah misalnya ada kebocoran, ada istilahnya tadi penimbunan yang gitu-gitu, pasti ada sanksi hukumnya. Nah, hati-hati ya. Hati-hati. Nah, jadi dua belah pihak mudah-mudahan mendengar. Pembeli saya pikir ada di dua-duanya, ada konsumen, pelaku usaha ya. Pelaku usaha. Tapi teman-teman pelaku usaha pada saatnya Anda juga akan bertindak selaku konsumen dari produk lain. Betul. Nah, gitu kira-kira. Oke ya. Nah, seperti itu family ya, ini sedikit gambaran mengenai yang terjadi pada saat ini ya family ya. Nanti mungkin untuk obrolan kita bakalan dilanjutkan lagi ya Pak ya. Kita jeda dulu nih biar kita istirahat dulu, bapaknya sama ibunya boleh minum dulu deh ya. Nanti kita lanjutkan lagi untuk family, jangan kemana-mana, tetap di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi. Jangan kemana-mana, tetap di sini di A Radio.
Radio 945 FM Purwakarta, Inspirasi Keluarga. Masih di Orasi, obrolan seru penuh inspirasi bersama BPKN RI ya, Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia. Udah hafal banget ya. Dan masih bersama Bapak Ijohan dan Ibu Renti. Kita tadi sudah sedikit banyaknya membahas mengenai tema kita hari ini, yaitu perlindungan konsumen menjelang Ramadan. Nah, kalau tadi kita udah ngebahas mengenai hak dan kewajiban konsumen, terus juga mungkin mengenai isu-isu yang sekarang lagi hot-hotnya gitu kan Ibu Bapak ya. Kali ini kita pengen tahu juga nih kesadaran konsumen apakah sudah banyak ya saat ini, dan gimana gambarannya nih Ibu mengenai kesadaran masyarakat sendiri terhadap perlindungan konsumen. Ya, baik ya. Jadi kalau kita bicara bagaimana sih kesadaran masyarakat kita sebagai konsumen Indonesia, nah ini kebetulan kita juga sudah ada survei ya, berdasarkan survei yang dilakukan ya, bahwa ternyata indeks keperdayaan konsumen kita itu di level mampu ya, jadi 49,07 di tahun 2020, kemudian di 2021 agak meningkat sedikit ya, udah 50 tapi masih di level mampu ya. Kita punya ada 5 level ya, sampai yang nanti goalnya sebenarnya kita berharap mudah-mudahan bahwa masyarakat Indonesia kita bisa menjadi konsumen yang berdaya ya. Jadi dari level mampu kita akan berusaha terus meningkatkan menjadi level kritis dan akhirnya menjadi level berdaya. Nah ini buktinya apa? Bahwa masyarakat kita sebagai konsumen sudah di tahap level mampu. Artinya di sini bisa kita lihat bahwa sudah ada kesadaran dari masyarakat kita bahwa oh ternyata kami ini dilindungi secara regulasi di Indonesia, bahwa udah ada ternyata undang-undang yang melindungi hak-hak kita sebagai konsumen di sini. Itu satu. Kemudian yang kedua di sini adalah bahwa sudah ada kesadaran dan pemahaman dari masyarakat kita bahwa ternyata kita juga mau nih konsumen mau memasukkan aduan atau keluhan ya, sehingga ini juga menjadi catatan tersendiri bahwa konsumen kita juga sudah mulai agak kritis lah ya, untuk kalau ada keluhan mau disampaikan di sini bisa kita lihat. Tetapi tentu ini juga menjadi PR kita bersama, tidak hanya BPKN ya. Jadi semua pihak untuk bagaimana supaya kesadaran masyarakat kita, apalagi masyarakat Indonesia itu kan tersebar ya, jadi nggak hanya di wilayah kota-kota besar, tapi juga di wilayah daerah. Ini bagaimana mempunyai suatu pemahaman yang sama ya, jadi pandangan yang sama bahwa sadar akan haknya dan sadar akan ada kewajibannya, dan juga mau kritis untuk memasukkan aduan atau keluhan jika memang dirugikan. Di sini bisa kita lihat ya. Dan juga kalau misalnya kita lihat tentunya pemahaman atau kesadaran masyarakat itu juga perlu diimbangin sebenarnya ya, oleh apa ya, oleh kesadaran dari pelaku usaha ya. Jadi sebenarnya kalau kita bicara bagaimana sih regulasi perlindungan konsumen kita supaya bisa berjalan dengan baik ya, sebenarnya cuma satu sih ya, bahwa adanya keseimbangan kepentingan ya, bahwa perlindungan itu nggak hanya perlindungan bagi kepentingan konsumen, tetapi juga perlindungan bagi kepentingan pelaku usaha. Bagaimana keseimbangan, keharmonisasian antara kepentingan konsumen dengan pelaku usaha itu bisa berjalan seiringan. Tentu memang kalau kita bicara tataran teori ya gampang ya, tetapi inilah praktek yang harus kita benahi bersama sih, itu sih. Oke, nah kalau misalkan saat ini Bu, ada nggak gambaran yang terbaru nih mengenai upaya pemerintah ya terhadap perlindungan konsumen di tanah air? Apakah saat ini sudah jauh lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya? Iya sih, bisa dikatakan demikian ya, bahwa kalau kita kembali lagi kepada undang-undang perlindungan kita, perlindungan konsumen kita yang merupakan payung hukum perlindungan konsumen di Indonesia, itu kan disahkan tahun 99. Kemudian resmi berlaku secara nasional di seluruh wilayah Indonesia 1 tahun kemudian. Artinya kalau kita bicara tahun ini itu berarti sudah 22 tahun. Ya, di sini udah 22 tahun. BPKN sendiri itu mulai berdiri tahun 2005
ya. Jadi di sini upaya pemerintah tentu sekali lagi upaya dalam bagaimana supaya penegakan hukum perlindungan konsumen bisa berjalan dengan baik tidak bisa menjadi suatu upaya yang instan. Jadi perlu ada waktu dan itu perlu komitmen semua. Ada Ya, proses jadi nggak hanya pemerintah, tetapi juga kementerian dan lembaga terkait, kita masyarakat, dan juga pelaku usaha. Ya, jadi di sini perlu suatu upaya yang konsisten dan berkelanjutan di sini. Oke. Ya, jadi pasti ada peningkatan. Ya. Oke, seperti itu ya. Nah, Bu bisa diberikan contoh nggak salah satu kasus pengaduan atau mungkin pengaduan dari masyarakat ini sampai detik ini sudah berapa banyak? Pengen tahu nih contoh kasus yang paling Ibu tahu mungkin di tahun ini ada nggak, Bu? Oh iya, ya jadi kalau kita di BPKN kan sesuai dengan tadi tupoksi kita, memang kita terbagi dalam beberapa komisi ya. Jadi kebetulan kami berdua yang hadir di sini itu kami dari Komisi 2 ya, jadi komunikasi dan edukasi. Nah, kita juga ada komisi penelitian dan pengkajian, kita juga ada komisi penerimaan aduan, advokasi dan penerimaan aduan, dan juga kita punya komisi kerjasama kelembagaan. Ya, jadi kalau kita tadi bicara mengenai bagaimana aduan yang masuk di BPKN yang memang sebenarnya tidak terjadi tren yang cukup signifikan ya, tapi kalau kita lihat dari 3 tahun terakhir ya, di sebelum masa pandemi kan kita mulai awal tahun 2020 ya. Betul. Nah, itu sebelum tahun 2020 itu memang trennya di 3 sektor industri ya. Jadi perumahan, kemudian keuangan dan e-commerce. Nah, kemudian kita masuk masa pandemi ya, sebenarnya masih di tataran 3 prioritas tadi. Tetapi memang agak bergeser. Ya, bergesernya begini, justru e-commerce yang lebih ya menduduki ranking pertama lah. Tadinya kan perumahan ya, kemudian keuangan dan e-commerce. Nah, ini sekarang e-commerce, keuangan dan perumahan masih gitu loh, masih juga di sini. Kenapa e-commerce menjadi lebih dominan? Yaitu tadi di saat masa pandemi itu kan kita terpaksa, maksudnya kita dipaksa suatu kebiasaan yang belum biasa kita lakukan. Walaupun sebenarnya sebelum pandemi pun juga belanja online sih udah bisa, tetapi kan pas masa awal pandemi semua kegiatan ya, mulai dari pendidikan, transaksi jual beli dan segalanya itu harus dilakukan secara online. Nah, sedangkan kita belum bisa memastikan apakah semua masyarakat di Indonesia itu sudah bisa memahami ya, belanja online itu bagaimana sih, trik-trik yang harus kita hadapi, ya, maksudnya yang harus kita pahamin dulu deh sebelum kita melakukan suatu transaksi secara online, sehingga setidaknya bisa meminimalkan resiko yang mungkin yang tadi Mbak Cepar katakan, saya udah transfer tapi barang nggak ada. Nah, itu bagaimana? deh. Iya. Jadi ya tadi kira-kira itu ya, di sektor, di samping juga cuma 3 sektor tadi aduan konsumen yang enggak juga ya. Kita ada beberapa sektor lainnya, tapi itu yang prioritas agak tertinggi di kami. E-commerce gitu. itu yang Ya, paling naik ya. Iya, e-commerce, jasa keuangan dan perumahan masih. Oke, nah seperti itu ya family. Jadi memang tadi intinya kita mungkin harus teliti dulu sebelum membeli ya, entah itu online ataupun offline gitu kan ya Bu ya. Nah kalau misalkan di saat ini nih, kita kan sebentar lagi Ramadan ya Ibu Bapak nih, ada nggak sih hal-hal yang perlu kita perhatikan supaya kita nih tidak tertipu sama pelaku-pelaku usaha yang nakal gitu? Ya ada sih sebenarnya ya, pasti ada ya. Apa tuh, Bu? Pengen dong berbagi. Iya, jadi sebenarnya sih tipsnya. sederhana saja ya. Ini kita menyambut Ramadan, tadi juga Pak Johan sudah menyampaikan cukup jelas sih ya. Saya rasa bahwa kita sebagai masyarakat ya memang kita mengukur aja deh dulu ya, mengukur apa sih ya, kebutuhan kita apa. Apalagi di masa pandemi dengan kondisi yang ya mungkin kondisi ekonomi ya mungkin agak menurun dibanding sebelum pandemi. Jadi artinya kita mengukur tadi gitu loh. Ya memang sih kalau tadi misalnya awal puasa kita selalu wah beli ini beli itu ya, tetapi
airnya nggak dimakan, Nah, kan seperti itu ya. oke. Jadi artinya kita mulai dari sekarang coba memulai dari diri kita sendiri bahwa kita membeli sesuai dengan suatu kebutuhan kita. Kemudian juga di bulan-bulan Ramadan, terutama nih yang perempuan ya, kayak Kenapa kita tuh? nih. Gimana Bu? Kita perempuan. Iya, maksudnya jangan cepat tergiur promosi, bukan diskon lagi. besar. Wah. Tapi kita nggak perlu-perlu banget itu barangnya. Jadi Dan kan misalnya akhirnya kalau jadi kita ini ya. capek ya, habis beberes rumah, kita main handphone. Wah. Aduh, nih ada roknya. Oke nih, ini harganya Aduh. segitu. Tapi kita sebenarnya nggak perlu-perlu amat. Kita gitu. banget nggak sih apa yang beli? Jadi itu maksudnya ya untuk kita perempuan ya. Cerdas lah dalam menggunakan pengelolaan keuangan keluarga Iya. kita. Apalagi kalau misalkan kita sebagai perempuan dipercaya untuk mengelola Betul, keuangan rumah iya, tangga ya. kan kita memang perempuan kodrat kita adalah mengelola rumah tangga, mengelola keuangan betul. dari suami ya. Itu artinya kita harus pinter nih, gitu loh. Yang tadi sebenarnya kelangkaan juga nggak menjadi suatu Masalah besar masalah sebetulnya ya. besar. Artinya bukan jadi suatu kiamat, kita nggak bisa masak. Yang tadinya telurnya didadar bisa direbus kok ya. Bisa direbus, tadinya misalnya ayam nggak bisa digoreng, ikan nggak bisa digoreng, bisa dibakar kok, Nah, gitu. Jadi gitu. ada suatu, mungkin ini juga ya menjadi hikmahnya bahwa kita wanita itu ya memang perlu kreativitas yang tinggi untuk Jadi bagaimana jangan- mengelola, Nah. membuat suatu makanan itu menjadi sehat juga sih saya rasa. Betul, ya jauh lebih sehat malah ya Bu Iya. ya kalau tanpa minyak. Bu, ini ada yang nanya, boleh ya kita Boleh. Ya, jawab nih, ada Bapak Supriyadi. Assalamualaikum, mau tanya mengenai aduan untuk konsumen, gimana caranya dan kemana? Nah, Oke. itu gimana nih Bu kalau misalkan kita mau mengadukan keluhan kita nih sebagai konsumen ke BPKN RI, harus kemana nih? Apakah harus langsung ke kantornya? Tapi enggak juga sih, Enggak sekarang kan sih. udah Iya. update ya, segala Iya. kala kan udah medsos. Betul. Mungkin ada medsosnya? Ada, Oke. kita ada medsosnya, kita juga ada nomor WhatsApp ya Pak Oh Johan ada, ya. boleh dicatat nih Afemuli. Iya boleh, ya. WhatsApp-nya 08153 153 153. Ih gampang banget. Iya, kenapa 153? Yaitu tanggal Undang-Undang Perlindungan Konsumen kita disahkan 15 Maret ya, 15 Maret ya. Nah, kemudian kita juga sudah ada kontak email, jadi nggak perlu harus datang ke kantor kita, kecuali Jauh kalau ya? memang kebetulan datang ke Jakarta ya, Oke. mau pingin berkunjung ke BBKN ya silakan, kami juga Oke. menerima. Kemudian juga kita ada website kita www.bpkn.go.id, silakan monggo ya teman-teman ya bisa tengok-tengok deh. Kepoin website ya. kita. Kepoin ya. Iya kepoin, medsosnya. jangan kepoin cuman online doang ya. Gosip-gosip jangan Iya, ya. Sekarang bisa tuh Afemuli ya. Jadi untuk Kita juga Afemuli, punya apa, Bu? Instagram, Oh, punya ada juga, Instagram, Bu. Twitter, FB kita ada. Apa Bu? Boleh dikasih tahu nggak? Kalau Instagramnya BPKN _RI. Oke. BPKN _RI. Gampang banget, diklik aja BPKN nanti pasti Iya, ada muncul ya. betul. Officialnya ya. Iya, di Oke. situ selalu ada update ya, kita informasi-informasi update terkait mengenai isu-isu perlindungan konsumen, juga kegiatan kita. Jadi masyarakat ingin tahu apa sih kegiatan BPKN, apa Betul. aja sih? Itu ada semuanya di situ. Oke, terima kasih. Nah, itu ya Family ya, sekali lagi untuk yang mau mengajukan keluhan atau aduan, silakan, tadi ada medsosnya dan juga WhatsApp-nya boleh di-save di 08153 153 153. Gampang banget ya. Oke, terima kasih Bapak Johan dan juga Ibu Renti. Bu, satu lagi harapannya apa nih Bu dari BPKN RI untuk konsumen Indonesia? Oh, Bapak Johan atau Ya, mungkin Bapak boleh. Renti? boleh. Yang pertama tentu kita pengennya tadi melihat indeks keberdayaan konsumen kita baru di tahap 50 berapa tadi? 50,39. Jadi tahap mampu ya. Nah, sementara ada tahap kritis dan tahap berdaya ya di atasnya. Nah, yang mau kita tuju itu tahap berdaya. Indeks keberdayaan konsumen ini kalau kita artikan secara umum itu
adalah tingkat keberanian konsumen untuk mengeluh atas barang atau jasa yang dibeli. Ya. Nah, jadi ngeluhnya sama siapa ya? Kepada pelaku usaha, bisa ke toko, bisa ke produsen. Nah, itu bisa melalui kita juga. Nah, ini mari kita sama-sama, artinya jangan dibiarkan. Kalau ada barang atau jasa yang kita beli tidak sesuai dengan ekspektasi yang sebelumnya disampaikan oleh. Nah, kemudian hal lain lagi ya, keinginan dari BPKN ini juga merupakan aspirasi konsumen Indonesia sebenarnya adalah bahwa Undang-Undang Nomor 899 itu 99 tahun 99 maksudnya tadi sudah disebutkan 22 tahun yang lalu. Betul. Sehingga undang-undang ini mungkin sudah sangat tidak relevan untuk mengcover permasalahan konsumen dengan perkembangan 22 tahun. Nah, dibuat 99 sampai sekarang. Misalnya terkait dengan transaksi digital misalnya, atau tadi online lah misalnya, gitu-gitu ya. Nah, e-commerce misalnya, itu nggak diatur oleh undang-undang ini, sehingga kita berharap semua stakeholder yang terkait dengan penyempurnaan undang-undang ini, mari sama-sama kita dorong pemerintah dan DPR untuk melakukan revisi ini secepatnya. Supaya keluhan konsumen itu nanti tidak ada bolong-bolongnya di dalam undang-undang itu, bisa semuanya di cover dan diatasi oleh undang-undangnya. Kalau sekarang ada yang nggak bisa, yang terkait dengan transaksi elektronik itu agak susah. Nah, kepada semua pihak, nah tadi kami sudah menghimbau para pelaku usaha, para konsumen, marilah kita bertindak secara sportif. Jadi kalau konsumen tadi telitilah sebelum membeli, kemudian membelilah sesuai keinginan. Nah, kalau pelaku usaha, jadilah pelaku usaha yang bertanggung jawab. Silakan ambil untung, cuman jangan merugikan konsumen. Betul. Nah, himbauan yang paling khusus menjelang Lebaran, menjelang bulan puasa, karena biasanya yang paling banyak kita rasakan ya, ibu-ibu juga ini yang memicunya gitu kira-kira ya. Kenapa ibu-ibu ini menjadi salah terkait satu ini, hal yang terkait disebabkan dengan kuliner ya, kuliner jadi makanan minuman. Nah, ini efeknya itu sangat jauh. Ini terkait dengan kesehatan, keselamatan jiwa, malah mungkin begitu ya. Sehingga perhatikanlah produk-produk yang menggunakan bahan berbahaya. Nah, bahan-bahan produk-produk yang sudah kadaluarsa. hati-hati ya hati-hati. Tolong ini diutamakan. Jadi kalau memang sudah kadaluarsa, walaupun barangnya diberikan gratis atau pelengkap gitu ya, kalau beli barang ini dapat ini, padahal barang yang dikasih kadaluarsa expired. Nah, jangan mau, tergiur ya. malah kita akan bersikap bahwa pelaku usaha ini tidak benar. Nah itu. Jadi misalnya penggunaan bahan pewarna, bahan penyedap, bahan pengembang yang tidak grade food grade gitu ya, tidak untuk makanan. Nah itu tolong kita hindari sejauh mungkin. Nah, diperhatikan baik-baik, teliti juga ya, karena teliti. biasanya di supermarket juga sering kali ada yang udah expire tetap diperjualkan. Nah, itu kita sebagai ibu-ibu balik lagi ke ibu-ibu ya. Ya karena ibu-ibu yang sering belanja. Nah, itu kalau bapak-bapak mah terima jadi biasanya. Kalau dari Ibu Renti? Iya, jadi kita berharap ya dari BPKN tadi seperti yang sudah disampaikan Pak Johan ya, bahwa bisa secepatnya RUU perlindungan konsumen itu dikeluarkan ya. Jadi memang kita sudah melakukan terus ya, kalau diikuti pergerakan atau update dari pembicaraan dan diskusi RUU perlindungan konsumen, mudah-mudahan bisa segera cepat dilaksanakan ya, disahkan. Kemudian juga diiringin dengan beberapa regulasi, terutama tadi yang terkait tadi Pak Johan sudah menyinggung juga mengenai transaksi e-commerce ya, sebaiknya
tentunya bisa disegerakan undang-undang perlindungan data pribadi juga ya di sini. Itu karena itu juga menjadi payung hukum kalau nanti kita bicara seperti itu. Kemudian mudah-mudahan juga sinergi atau harmonis antara pemerintah, kementerian, lembaga, instansi terkait dan kita masyarakat sama-sama lah kita berkomitmen ya bagaimana untuk mari kita tegakkan perlindungan konsumen. Di sini tentunya sekali lagi juga pelaku usaha tidak perlu menjadi suatu kontra bahwa dengan penegakan perlindungan konsumen nanti akan mengurangi perlindungan kepentingan pelaku usaha, tidak ya, bahwa penegakan perlindungan konsumen tetap akan terwujud dengan adanya keseimbangan tadi yang saya sampaikan, bahwa komitmen kita bersama untuk mari kita sama-sama menegakkan perlindungan konsumen dengan tetap memperhatikan keseimbangan antara kepentingan konsumen dan juga kepentingan pelaku usaha. Oke, terima kasih Bu Renti Sama-sama. dan juga Bapak Johan, penjelasannya sangat komplit sekali ya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kita semua ya. Amin, Bu, amin. nanti kalau misalkan ada waktu ke Purwakarta, main-main lagi ke Radio Purwakarta Oke, ya. insya Allah. Kita Insya sharing Allah. lagi Iya. tentang hal-hal yang lagi naik daun. Baik, Boleh, baik. boleh. Terima kasih untuk APMI Sama-sama, juga terima yang kasih. sudah mendengarkan sore hari ini. Buat semuanya, jangan lupa tetap Dendang Sorenya nanti akan dilanjutkan lagi bareng Cetar ya. Terima kasih sekali lagi Ibu Bapak. Cetar pamit untuk orasi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.